Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir luapan Sungai Pemali dan anak Sungai Pemali menerjang sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Brebes. Warga minta pemerintah perbaiki tanggul-tanggul kritis. Banjir bandang menerjang Desa Gumelar di Kabupaten Banyumas, jembatan jebol dan ratusan rumah terendam. Buka Muktamar Muhammadiyah ke-48, Presiden Joko Widodo minta Muhammadiyah terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan pada Sabtu lalu. Jokowi menyebut Muhammadiyah memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Setelah membuka Muktamar, Presiden Jokowi juga berterima kasih kepada Muhammadiyah dan Aisyah karena berkontribusi dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan dan kesehatan. Acara dilanjutkan dengan berbagai penampilan seni budaya. Seharusnya acara ini digelar 2 tahun lalu tetapi tertunda karena pandemi COVID-19. Selain Jokowi, Muktamar ke-48 juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR RI, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Gubernur Jawa Tengah. Lewat acara ini, Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi organisasi yang mencerahkan umat Islam di tanah air. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau usaha mikro kecil menengah atau UMKM pengrajin batik saat kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Dalam kunjungannya, Wapres Ma'ruf Amin melihat proses pembatikan di Sanggar Batik Semarang 16 yang berlokasi di Tembalang, Semarang. Berbagai produk batik di Sanggar Batik Semarang 16 mendapat perhatian Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah dan PLT Wali Kota Semarang, Ma'ruf melihat beragam batik tulis dan cap. Ada 206 motif batik dari seluruh wilayah Semarang yang dipamerkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar Sanggar Batik bisa menjadi wadah pengembangan dan pelatihan batik untuk memajukan produksi dan UMKM tanah air. Untuk mereka-mereka yang ingin menguasai atau memiliki kepandaian membatik, ada juga pusat pelatihan di sini. Saya kira ini untuk mengembangkan seni batik dan juga sekaligus pengembangan UMKM. Selain batik, di sanggar ini juga memproduksi aneka ragam pangan seperti sukun dan sorghum yang dijadikan tepung. Selain itu, ada pun kuliner khas Semarang seperti lumpia. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Meningkatnya minat minuman herbal dari pasar internasional, produsen minuman herbal atau jamu didorong meningkatkan kualitas produk dan promosi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengunjungi salah satu produsen jamu di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kunjungan kerja di Nguter pada Jumat lalu, Mendak mendorong para produsen jamu untuk berinovasi atas produk herbal. Melimpahnya bahan baku herbal menjadi nilai tambah bagi para pelaku produsen jamu atau herbal. Ia pun mengajak kolaborasi pemerintah, produsen jamu, dan perbankan sehingga usaha jamu bisa tembus pasar mancanegara. Zulkifli menyatakan adanya minat warga asing atas produk herbal membuka peluang ekspor bagi produsen jamu. Salah satu misi Kemendak menggelar pameran UMKM jamu di luar negeri. Ini untuk apa? Kerjasama nanti duta besar, ada perwakilan luar negeri mencari pasarnya. Teman-teman sini memproduksi agar kualitasnya bagus, ya kan? Pemerintah daerah membantu, ya promosi di mana-mana nanti bila perlu bantu sewa tempatnya, gitu. Kita promosi. Selesai lebih cepat dari target, jembatan Wonokerto siap digunakan. Proses pengaspalan menjadi tahapan akhir pembangunan jembatan yang awalnya ditargetkan rampung pada April 2023. Jembatan Wonokerto akhirnya rampung.
Setelah ditargetkan selesai pada April 2023, ternyata jembatan ini sudah bisa dilewati sejak Jumat kemarin. Proses pengaspalan jembatan menjadi tahap terakhir sebelum jembatan resmi digunakan. Dalam pengecekan akhir, ada 50 ton aspal akan dipakai untuk melapisi jalan sepanjang 60 meter. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 5 jam. Ya, ini kita perlu waktu untuk mengecor dan kemudian setting ya, sekitar 4-5 jam. Nah, yang kedua adalah membereskan masalah lapisan aspalnya. Ini masih ada 50 ton yang kita perlu bereskan. Karena selesai lebih maju dari target, mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meski penyelesaian jembatan masih disempurnakan, hadirnya jembatan penghubung jalan nasional ini bisa bermanfaat untuk warga. Yang ini sore ini dibuka, mudah-mudahan bisa lancar. Tapi ini belum selesai. Sekali lagi, tapi ini belum selesai. Kalau nanti kita membutuhkan teknis, mohon kepada warga masyarakat yang melewati di sini maklum. Tapi kita akan coba lancarkan. Minimal di 2 waktu yang biasanya terjadi traffic jam. Jembatan Wonokerto menjadi jembatan pertama yang berhasil diselesaikan lebih cepat dari 8 jembatan lainnya. Kini pembangunan untuk 8 jembatan lainnya sudah mencapai 30%. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Momen Piala Dunia 2022 ternyata membuat warga berbondong-bondong membeli set-top box atau STB. Selain agar bisa menyaksikan tim kesayangannya tampil di ajang olahraga 4 tahunan itu, kualitas siarannya pun juga jadi lebih baik. Demi menyaksikan tim kesayangan berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar, warga Kabupaten Kudus berburu antena dan set-top box. Dengan menggunakan alat bantu STB, tayangan siaran digital bisa tertangkap dengan hasil yang lebih jernih dan siaran televisi yang lebih banyak. Memang penggunaan STB diperlukan bagi televisi yang belum digital untuk tetap bisa menyaksikan siaran televisi. Ini juga kan udah mulai asuh juga kan, jadi udah pindah ke digital. Masih ya sekarang jalan dunia sih, mereka dulu sih. Ya mungkin salah satunya juga ada supaya kita bisa nonton persiapan Piala Dunia. Tingginya permintaan STB membuat penjual barang elektronik meraup untung. Dalam sehari penjualan STB bisa mencapai 11 unit. Ya lebih meningkat sih Bang. Jelang Piala Dunia atau bagaimana? Ya ada beberapa ya kayak gitu. Kalau antena paling murah ya 80, paling mahal 190. Kalau kita box paling murah 210, paling mahal 300. Diketahui pemerintah telah mengalihkan siaran analog ke digital per 2 November lalu. Pengalihan itu untuk memberi siaran televisi dengan kualitas tinggi dan pilihan tayangan yang lebih banyak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.